Resmi Persib Bandung merekrut Levi Clement Madinda, pemain kebangsaan Gabon usia 31 tahun. Status pinjaman dari Johor Darul Takzim. Oke, sebelum lebih jauh aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Sebelum Persib Bandung merekrut Levi Clement Madinda, sebelumnya Madinda main di Negeri Sembilan, Liga Malaysia. Madinda main di Negeri Sembilan itu merupakan hasil kesepakatan juga antara Negeri Sembilan dengan Johor Darul Takzim untuk bisa ya meminjamkan lah ya Levi Clement Madinda agar bisa bermain di Negeri Sembilan. Setelah Levi Clement Madinda main di Negeri Sembilan dan habis masa pinjamannya, kemudian ya sekarang Levi Clement Madinda dipinjamkan oleh JDT ke Persib Bandung, tentu dengan kesepakatan dua belah pihak. Nah, for your information, Johor Darul Takzim, kalau kita bicara di atas kertas teman-teman, pada saat awal mulanya merekrut Levi Clement Madinda ini, JDT maksudnya teman-teman mengontrak Madinda itu selama 1,5 musim. Kapan kontrak awalnya Madinda bersama JDT itu berlangsung? Tepatnya di tahun 2022 pertengahan tahun. Nah, kontraknya berlangsung sampai dengan 1,5 musim. Artinya Desember 2023 status dari Clement Madinda ini bukan lagi menjadi pemain JDT. Oleh karena itu, ketika Persib Bandung mengumumkan bahwa peminjaman ini berlangsung sampai dengan Desember 2023, yaitu salah satu hal yang normal tentunya. Ya, sangat sayang dan sangat tanggung teman-teman ketika sebuah tim langsung merekrut ataupun ya memberi tebusan kepada Madinda dalam momen ini dikala kontraknya bersama JDT sudah mau habis. Oke. Nah, lalu ada beberapa fakta yang ingin aku sampaikan lewat video ini yang aku rasa ini menarik untuk kita lihat profiling dari Levi Clement Madinda. Sebelum lebih jauh, kita baca dulu ya website resmi Persib Bandung pada saat mengumumkan Levi Clement Madinda. Nah, ini sumbernya dari website resmi Persib Bandung, Wilujeng Sumping Madinda. Artikelnya menjelang penutupan bursa transfer kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 pada hari ini, Kamis 20 Juli 2023, Persib mendapatkan gelandang pengganti Tyran Gustavo Delvino yang mengalami cedera dan harus menepi dari lapangan hijau dalam waktu cukup lama. Dia adalah pemain berpaspor Gabon, Levi Clement Madinda. Jadi ini sebagai pengganti ya. Pertanyaan besar muncul. Ini panic buying atau bagaimana? Nah, aku nggak mau mengatakan ini sebuah panic buying. Biarkan manajemen sendiri ya yang memberikan statement hal tersebut. Aku nggak mau memberikan spekulasi-spekulasi yang malah menimbulkan situasi yang nggak bagus. Nah, lalu pertanyaan muncul lagi yang kedua, yang pilih pemain ini siapa? Sedangkan untuk sementara waktu teman-teman, pelatih Persib belum ada, kan masih caretaker, yaitu Coach Yaya. Siapa yang pilih? Apakah Coach Yaya sendiri? Apakah manajer? Apakah orang-orang tertentu? Apakah ini memang dari JDT sendiri ya melirik Persib Bandung untuk bisa meminjamkan Clement Madinda yang secara normalnya Madinda quote and quote ya belum ada kesempatan untuk bisa bermain bersama Johor Darul Takzim. Biarkan aja lah waktu yang akan menjawab. Masa aku berikan spekulasi, tentu nggak akan konstruktif. Dengan kehadiran Madinda, Persib akan tetap mengarungi kompetisi dengan memenuhi kuota 6 pemain asing, satu diantaranya dari Asia Tenggara. Asia Tenggaranya kan kita udah tahu, Daisuke Sato. Gelandang kelahiran Libreville 22 Juni 1992 ini didatangkan Persib dari klub Malaysia Johor Darul Takzim dengan status pinjaman sebelum ke Persib. Madinda sempat dipinjamkan JDT ke Negeri Sembilan. Oke, kita nggak tahu selesai Madinda habis masa baktinya sesuai di atas kontrak bersama JDT Desember 2023. Akankah diperpanjang Persib atau di kontrak Persib? Kita lihat saja. Bukan nggak mungkin kalau misalnya ia memberikan hasil impresif di atas lapangan. Selama setengah musim bersama Negeri Sembilan, Madinda tampil dalam 15 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 5 assist. Oke, ini disampaikan oleh Pak Teddy
JDT meminjamkan pemain ini hingga bulan Desember 2023. Ya iyalah, nggak mungkin dipinjamkannya satu musim. Yang aku sampaikan tadi, kontraknya habis Desember 2023. Kata Pak Teddy, meski masa peminjaman hanya sampai bulan Desember, Teddy berharap kedatangan gelandang serang yang pernah berbaju Celta Vigo di periode 2012-2017 ini bisa memberikan performa yang baik dan maksimal. Selain GDT dan Negeri Sembilan, Madinda pertama kali berkiprah di Liga Malaysia bersama Sabah pada periode tahun 2021-2022. Saat itu ia juga tampil bersama Sadil Ramdhani, dan kalau misalnya teman-teman ingat, Risto Mitrovski sekarang main di Liga Indonesia bersama Dewa United kalau aku nggak salah. Itulah dia rekan dari Levi Clement Madinda saat bermain di Sabah FC. Kita berharap, kata Pak Teddy, pemain ini bisa berkontribusi besar buat Persib Bandung. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini ada beberapa poin yang menarik yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Fakta lah ya, fun fact. Yang pertama, Levi Clement Madinda ini di tahun 2012 ketika bersama timnas Gabon itu bisa menciptakan sebuah gol ke gawang Portugal. Skor akhirnya saat itu 2-2. Levi Clement Madinda mencetak gol di menit 33 lewat titik putih penalti. Kemudian gol lain dari Gabon dicetak oleh Andre Biogo Poko dari titik putih penalti lagi di menit 69. Sedangkan 2 gol Portugal dicetak oleh Fiji di menit 35 dari titik putih penalti dan Hugo Almeida di menit 60. Oke, kemudian fun fact yang kedua, kan di website Persib Bandung tadi, di situ ditekankan oleh manajemen Persib Bandung ketika Levi Clement Madinda pernah main di Celta Vigo, semoga bisa memberikan pengaruh besar ke Persib Bandung. Celta Vigo itu kan bermain di kompetisi Spanyol. Nah, ketika kita bicara Levi Clement Madinda, pemain berkebangsaan Gabon, itu nggak sembarangan yang bisa. Hanya orang-orang terpilih yang bisa bermain di Liga Spanyol. Oke, ada 4 orang cuman. Sampai saat aku membuat video ini ya teman-teman, yang pernah bermain di Liga Spanyol, pemain-pemain berkebangsaan Gabon. Siapa-siapa aja. Yang pertama ada Anchoet, kalau aku nggak salah dari sisi konotasi pengucapan. Yang kedua Musa Fuking. Yang ketiga Levi Clement Madinda. Dan yang terakhir, the one and only kalau kita bicara timnas Gabon, Aubameyang pada saat ke Barcelona. 4 pemain Gabon inilah untuk sementara waktu yang bisa merasakan nikmatnya bermain sepak bola ala tiki-taka di Liga Spanyol. Nah, artinya dari sisi reputasi, dari sisi banyaknya masyarakat Gabon, hanya 4 orang yang mampu tampil di dataran Spanyol, itu salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Oke, fun fact yang ketiga. Ini menarik sih. Di usia muda, tepatnya ya sekitaran 17-18 tahun teman-teman, orang-orang Gabon ini berekspektasi banyak, besar banget ke Levi Clement Madinda. Ekspektasi itu semakin besar. Sekitaran periode 2010, Levi Clement Madinda gabung ke Celta Vigo B dulu sebelum main di Celta Vigo yang utamanya. Itu semakin besar. Oke, nah setelah masuk di Celta Vigo ini teman-teman, ia seperti mengalami pergejolakan ataupun dinamika, turbulensi, whatever, apapun lah istilahnya. Nah, kenapa? Tentu dengan ekspektasi besar, harapan besar dari masyarakat Gabon untuk bisa terus melihat Levi Clement Madinda ini tampil di kompetisi-kompetisi yang luar biasa, malah perlahan-lahan ia mengalami penurunan. Bisa nggak aku katakan mengalami penurunan? Atau jahat kali bahasa aku ini. Kenapa aku katakan mengalami penurunan? Dia gabung Celta Vigo B 1 Juli 2010. Kemudian 1 Juli 2013 ia gabung Celta Vigo Utama. Setelah gabung Celta Vigo Utama, 20 Januari 2016 dia pindah ke Gimnastik. Nah, dari Gimnastik ataupun dipinjamkan ya saat itu dari Gimnastik. Setelah beberapa musim dipinjamkan, balik lagi ke Celta Vigo. Setelah balik lagi ke Celta Vigo, udahlah terjun bebas, quote and quote, karir yang dimiliki oleh Levi Clement Madinda. Main ke Yunani, main ke Turki, main ke berbagai macam lah kompetisi, dan akhirnya puncaknya bermain di Liga Malaysia. Nah, itu karir yang bagus atau tidak? Aku nggak usah menjelaskan, bisa teman-teman lihat. Kalau kita berkaca beracuan dengan harapan besar dari masyarakat Gabon dengan apa yang
ditujukan kepada Levi Clement Madinda tentu sangat amat dipertanyakan. Nah, aku bahasanya agak sopan, aku nggak mau menghujat pemain teman-teman. Dan hingga sekarang ini akhirnya ia bermain di sepak bola Asia Tenggara, ya di sekitaran usia 31 tahun yang harusnya ya kalau misalnya ia bisa settle, menjaga performanya, menjaga harapan, menjaga kualitasnya, harusnya masih bisa main dia di kompetisi Eropa. Lalu muncul pertanyaan, apa sih yang biasanya membuat pemain-pemain tersebut nggak bisa settle, nggak bisa kuat bermain di Eropa? Ya, ini mungkin teman-teman lebih tahu daripada aku. Misalnya lingkungan, misalnya ya banyak lah. Bisa teman-teman tulis saja di kolom komentar, nggak usah aku jabari lagi biar videonya nggak panjang. Dan terakhir teman-teman, kalau kita lihat posisi dari Levi Clement Madinda ini, posisi utamanya gelandang serang, bisa juga main di gelandang tengah, gelandang bertahan. Oke, kita lihat bagaimana permainan dari Levi Clement Madinda. Dan ya, apakah ini panic buying? Silahkan tulis di kolom komentar.